Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mari kita diskusikan bersama di video pembelajaran ini. Lakukan percobaan di bawah ini. Alat dan bahan: 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Kalian cukup menyimak percobaan ini, anak-anak. Isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Letakkan 1 piring di bawah terik matahari. 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Biarkan selama 3 jam. Perhatikan air dari tiap-tiap piring. Bertanyalah kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan. Temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Ini bisa kalian lakukan jika kita sudah belajar tatap muka di sekolah seperti biasa. Untuk hari ini, mari Pak Guru bahas bersama kalian di sini ya. Contoh 3 pertanyaan dan jawabannya. Contoh pertanyaan yang pertama, mengapa 1 piring ditempatkan di bawah terik matahari, sedangkan yang lainnya diletakkan di ruangan yang gelap? Jawabannya adalah, piring diletakkan di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Panas matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan. Yang kedua, contoh pertanyaannya, mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Jawabannya, air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang karena menguap. Pertanyaan yang ketiga, contohnya, peristiwa apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Peristiwa yang terjadi pada percobaan adalah penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Adakah peristiwa menguap yang terjadi? Isilah jawabanmu pada tempat yang tersedia. Kalian bisa melakukan percobaan sederhana di rumah, yaitu dengan cara membantu ibu menjemur pakaian setelah dicuci. Kalian bisa mengamatinya, anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Mari kita bahas bersama lagi. Air yang diletakkan di bawah terik matahari setelah 3 jam jumlahnya berkurang. Sementara air yang diletakkan di ruangan yang gelap tidak berubah. Pada percobaan yang dilakukan, terjadi atau tidak terjadi penguapan? Alasannya. Pada percobaan tadi, 2 buah piring diletakkan di bawah sinar matahari 1, di tempat gelap di ruangan tertutup 1. Pada percobaan tersebut terjadi penguapan karena jumlah air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang. Jadi terjadi proses penguapan.
Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Membeku, menguap, kemudian mencair. Nah, kita jodohkan ya. Perubahan membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Menguap dari cair menjadi gas. Mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ingat baik-baik anak-anak tentang perubahan wujud benda. Membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer atau mesin pendingin. Maka dia akan menjadi es batu, menjadi padat. Kalian yang di rumahnya ada kulkas, pasti pernah membuat es batu. Mencair sekarang, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu diletakkan di tempat yang terbuka atau kita genggam. Kalau kita genggam kedinginan tangannya, cukup diletakkan di atas meja, maka es itu akan mencair. Lama-kelamaan semuanya akan habis menjadi air. Menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya ketika kita memanaskan air. Air yang ada di atas kompor, nah lama-kelamaan akan menguap. Bisa kalian lihat pada gambar anak-anak. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif berikut ini. Siapkan kertas gambar. Gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada gambaranmu. Kalian bisa lihat pada video contoh gambar matahari. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, yang kalian lakukan adalah mengubah satuan yang belum menjadi gram, yaitu kilogram. 2 kg berapa gram anak-anak? 2000 gram. Jadi, ditambah 500 gram, didapatkanlah angka 2500 gram. Yang diubah itu adalah kilogram, karena yang ditanyakan adalah gram. Nah, ini untuk mengubah satuan berat, kita sudah pernah mencobanya. Silakan sekarang diterapkan ke soal-soal yang diberikan. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk tersebut? Diubah menjadi kilogram 1000
ditambah 300 gram. Jadi 1000 itu berapa kilogram? 1 kilogram ditambah 300 gram. Lebihnya 300 gram. Jika dijadikan kilogram. Kalian bisa menggunakan dengan cara tangga satuan berat. Seperti yang ditampilkan pada video pembelajaran ini. Yang paling atas ton, kuintal, strip itu biarkan karena nanti kilogram ke kuintal itu biar bisa, kuintal ke kilogram biar bisa turun 2 tangga. Jadi kasih jarak 1 strip, kilogram, baru hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Seperti biasa, jika turun tangga, 1 kali dikalikan dengan angka 10, 2 kali dikalikan dengan angka 100, 3 kali 1000, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada video pembelajaran ini. Ini contoh timbangan. Nah, timbangan ini bisa kalian lihat. 5 kg berapa gram? Itu biar sama timbangannya, itu sama dengan 5000 gram. 9 kg berapa gram anak-anak? Turun 3 tangga, jadi dikali dengan nolnya 3 itu 1000. Jadi 9000 gram. Berikutnya 3 kg berapa gram? 3 kilo jadinya dikali 1000, 3000 gram. Berikutnya 7 kg berapa gram? Jadi 7 kilo dikali 1000 jadinya 7000 gram. 1 kg sama dengan berapa gram anak-anak? 1000 gram. Sama dengan berapa gram? 4 dikali 1000, jadi 4000 gram. Untuk yang di bawah 6000 gram, sekarang 6000 gram, gram ke kilogram, naik tangga sebanyak 3 kali. Jadi, jika 3 kali itu dibagi dengan 1000, kalian coret nolnya 3, jadi masih 6 kg. Kemudian 8000 gram, berapa kilogram? Sama ya, tinggal kalian hilangkan nolnya 3 karena dia naik tangga sebanyak 3, jadi 8 kg. Kemudian 2 kg ditambah 100 gram sama dengan 2 kilo jadikan gram, yaitu 2000 gram. Ditambah 100 jadinya 2100 gram. Soal nomor 2. 4 kg ditambah 200 gram sama dengan, kalian ubah kilogram menjadi gram, yaitu sebanyak 3 tangga turun. Jadi 4000 gram ditambah 200 gram sama dengan 4200 gram. 3 kg ditambah 500 gram. 3 kilo sama dengan 3000 gram ditambah 500 jadinya 3500 gram. Yang keempat, 5 kg ditambah 800 gram. 5 kilo sama dengan 500 gram. Ditambah 800 gram, hasilnya adalah 5800 gram. Yang kelima, 1 kg diubah jadi gram menjadi 1000 gram. Ditambah 400 gram tetap ya. Jadi 1000 ditambah 400, hasilnya adalah 1400 gram. Nah, untuk pembelajaran hari ini tidak terasa anak-anak sudah sampai di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kita tadi sudah belajar tentang memasangkan kata dengan makna atau artinya. Kemudian memahami cara mengkonversi satuan berat. Yang terakhir itu mengidentifikasi garis. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Jumpa lagi esok hari dengan video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.
Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Tetap semangat dan selalu patuh pada orang tua. Bagi kalian yang belum subscribe channelnya Pak Guru, silakan dipencet tombol subscribe dan loncengnya. Cukup sekali untuk selamanya. Subscribe itu gratis untuk selamanya. Terima kasih.